Shalom saudara, time to rejoice di minggu Advent yang keempat ini, supaya kita makin siap bersukacita, berbahagia ketika kita mau memasuki hari Natal. Hari Natal yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak orang, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, ketika juga level PPKM-nya makin turun, banyak orang yang makin siap-siap buat bersukacita di hari Natal. Tapi sukacita itu bukan hanya ketika kita bisa datang beribadah, tetapi dari dalam hati kita, Tuhan yang memberikan sukacita itu. Maka itu, mari kita belajar gimana sih sebetulnya cara kita bisa berbahagia, bersukacita, menyambut hari Natal itu. Nah, saudara, bacaan kita pada minggu ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 55. Kita bisa membaca di tempat kita masing-masing. Ini adalah kisah tentang perjumpaan antara Maria dan Elizabeth yang kemudian membawa sukacita, membawa bahagia buat banyak orang. Time to rejoice, saya sendiri menerjemahkannya sebagai waktunya untuk berbahagia, supaya lebih mudah dan lebih familiar buat kita. Jadi kita diajar untuk bisa bahagia nih menyambut Natal, menyambut kelahiran Yesus Kristus itu sendiri. Nah, di minggu Advent yang keempat kita diajak bersukacita, berbahagia, karena yang pertama tentu hari Natal tinggal beberapa hari lagi dan kita harus menyambutnya dengan bahagia. Tentu Juru Selamat itu lahir yang kita renungkan, kita nikmati, dan bahkan juga kita hayati dalam iman kita, dalam rasa percaya dan cinta kita kepada Tuhan. Dan Maria juga jadi teladan bahwa di dalam kehidupan ini ketika dapat tanggung jawab yang berat, tanggung jawab yang besar, dia juga bisa menghadapinya dengan sukacita, dengan bahagia. Nah, ini jadi PR juga mungkin buat kita. Ketika kita dapat tanggung jawab yang besar, belum tentu semua orang bisa berbahagia. Nah, gimana sih caranya Maria bisa berbahagia di tengah kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab besar? Maka Maria dan Elizabeth adalah dua contoh yang mendapatkan berita sukacita itu. Elizabeth sudah tua, lalu mendapatkan kabar tentang kelahiran anaknya Yohanes Pembaptis dari Imam Zakaria yang juga mendengar, yang paling pertama mendengar tentang berita tersebut. Dan lalu anak ini, Yohanes Pembaptis, akan membuka jalan buat pelayanan Yesus Kristus. Maria sendiri yang adalah ibu Yesus ini juga mendapatkan kabar bahwa ia akan mengandung, tetapi di awal berita itu dia sempat menjadi orang yang terkejut, takut, bahkan juga mempertanyakan bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dia bisa siap mengemban tanggung jawab tersebut. Nah, perjumpaan Maria dan Elizabeth ini justru menjadi perjumpaan yang penuh dengan kebahagiaan. Kita belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan hidup, justru bukan dengan kesulitan, tapi dengan penuh kebahagiaan. Cara yang pertama, Lukas 1 ayat 41-42, itu menunjukkan pada kita untuk percaya pada janji Allah. Dasar kebahagiaan Maria itu adalah karena ia percaya penuh pada janji Allah. Ada shalom yang hadir untuk Maria, dan Maria mengatakan shalom juga kepada Elizabeth. Ini membuahkan dampak yang sangat positif. Ya, Elizabeth yang berjumpa dengan Maria pada saat itu juga mengucapkan, diberkatilah Maria yang datang kepadanya. Nah, shalom ini membuktikan bahwa Allah sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan semua umatnya, termasuk juga kehidupan kita. Ada shalom yang ia berikan buat kita semua. Dan ini juga menjadi sebuah kepastian akan kebahagiaan. Kita pasti bahagia. Jadi siapa saja yang percaya kepada Allah, pada janji Allah, maka hidupnya pasti diberkati. Yang kedua, tidak bergantung pada situasi atau lingkungan sekitar kita. Bahagia itu harus keluar dari diri kita sendiri. Maria makin percaya dan dia makin menyerahkan semua kehidupannya kepada Allah. Di saat itulah muncul kebahagiaan dari dalam dirinya. Karena kita juga hidup di dalam tuntunan Allah, maka kebahagiaan itu pun akan muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan dari situasi di sekitar kita. Nah, lalu juga tunjukkanlah kebahagiaan itu kepada banyak orang. Jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Maria di tengah tanggung jawab yang besar, dia justru mampu memuliakan Allah di tengah kondisi kehidupannya. Nah, di mana ada anak Tuhan, di situ pasti ada kebahagiaan.
jadi anak-anak Tuhan yang selalu memancarkan kebahagiaan. Orang tuh seneng kalau ketemu kita, karena kita adalah orang-orang yang bisa menunjukkan kebahagiaan itu. Nah, hari ini kita siap untuk menjalankan kehidupan kita dengan rasa yang penuh bahagia, karena Allah sungguh-sungguh menyertai kehidupan kita semua. Caranya selalu percaya pada janjinya, tidak bergantung pada situasi atau kondisi kehidupan di sekitar kita. Lalu munculkan juga rasa bahagia itu dari diri kita, dan jadilah sumber kebahagiaan buat orang yang ada di sekitar kita. Nah, di pertemuan kita kali ini, saudara juga bisa menceritakan pengalaman saudara ketika mampu keluar dari situasi yang sulit atau sukar, dan juga kemudian saudara merasa bahagia di tengah kehidupan saudara. Selamat berbagi, juga selamat mempersiapkan Natal. Tuhan Yesus memberkati.